Akhirnya kita lihat apa sih yang dilakukan Siti Maryam sehingga beliau jadi penghuni surga, yang juga akhlak tersebut bisa kita ikuti. Kita berpindah ke surah At-Tahrim ayat ke-12 ya. Dalam surah At-Tahrim ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat." Jadi Siti Maryam itu termasuk orang-orang yang taat ya. Qanitah beliau itu, qanitah, orang-orang yang taat. Termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud orang-orang yang taat itu apa sih? Siti Maryam disebut sebagai orang-orang yang taat itu apa sih? Beliau adalah orang yang terus-menerus dalam keadaan khusyuk beribadah kepada Allah, dan terus-menerus ada rasa takut ya, dalam berbuat dosa, berbuat maksiat, takut, sehingga terus-menerus diisi kehidupannya dengan ibadah, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Lalu kita lihat dalam surah Maryam, kita buka surah Maryam surah ke-19 di dalam Al-Quran. Apa yang Siti Maryam lakukan dan apa yang terjadi kepada beliau ketika beliau berada dalam mihrabnya, berdoa, bermunajat setiap hari. Beliau wanita yang salihah, orang yang taat, orang yang suci, orang yang tiap hari beribadah kepada Allah. Kemudian teman-teman sekalian, lihat dalam surah Maryam ayat 17 ya. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka, lalu Allah mengutus malaikat kepadanya, dan Allah jadikan malaikat itu menjelma menjadi bentuk yang sempurna. Di hadapan seorang Siti Maryam yang suci ada seorang laki-laki dengan bentuk yang sangat sempurna. Laki-laki yang sangat menawan dengan bentuk yang sempurna. Lihat bagaimana penjagaan diri Siti Maryam yang sangat luar biasa. Dalam surah Maryam ke-18 dilanjutkan cerita ini. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Siti Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, aku berlindung daripadamu kepada Allah Subhanahu wa taala jika kamu seorang yang bertakwa. Di depannya ada seorang laki-laki dengan bentuk yang sempurna. Siti Maryam mundur sejenak dan kemudian Siti Maryam berkata, aku berlindung daripada dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah kalau engkau seorang yang bertakwa. Jadi Siti Maryam menunjukkan penjagaan dirinya yang sangat luar biasa. Menjaga kesuciannya dari laki-laki ajnabi, laki-laki asing ya, yang berdiri di hadapannya. Maka kemudian Maryam adalah orang yang mengerti batasan-batasan dalam pergaulan dengan laki-laki ajnabi, laki-laki asing. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita yang sekarang, makanya di dalam surah An-Nisa ayat 34 itu ada kalimat fasalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah adalah wanita yang taat kepada Allah dan mampu menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, menjaga diri. Termasuk ketika Rasul katakan, wanita-wanita bisa masuk surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki, ketika engkau sholat 5 waktu, ketika engkau puasa di bulan suci Ramadan, ketika engkau taat pada suamimu selama suami tidak menyuruh kepada kemaksiatan, dan ketika engkau mampu memelihara dirimu, memelihara rumah ketika suamimu tidak ada, dan memelihara dirimu sendiri. Artinya perempuan-perempuan yang mampu memelihara kesucian dirinya, perempuan-perempuan yang mengerti batasan-batasan dalam pergaulan. Begitu pula dengan Siti Maryam. Ini berlaku untuk yang belum menikah dan yang sudah menikah. Saya punya cerita, saya boleh cerita ya, ini cerita nyata. Seorang teman cerita pada saya, oki kata beliau, teman saya. Apakah ada nasihat dari kamu untuk saya, kata beliau. Saya ini kan baru mulai pengajian, kata beliau. Akhirnya saya datanglah ke satu pengajian, dan di dalam pengajian itu ada ustadz yang menyampaikan. Namun ustadznya tampan sekali, ganteng kebangetan katanya. Sehingga ketika saya dengar ceramah nggak fokus, karena melihat wajah ustadz yang ganteng, deg-degan kata beliau. Sesuatu yang di luar kuasanya beliau ya. Apa yang harus saya lakukan kata beliau. Sementara saya mau dengar pengajian, kemudian saya katakan coba nggak usah lihat mukanya lah, duduk paling belakang lah, nggak usah lihat mukanya, dengar aja suaranya, dengarkan bagaimana ilmu yang beliau sampaikan. Kemudian akhirnya beberapa minggu kemudian beliau bilang lagi, sudah dilakukan. Namun setelah itu kata beliau, sudah saya tundukkan pandangan, dengar suara tetap aja deg-degan karena dengar suaranya katanya. Ini kejadian loh Bu, beneran ada kejadian begitu. Kan ada ustadz-ustadz yang ganteng banget gitu ya, kadang-kadang ada ibu-ibu yang aduh deg-degan banget lagi nih gitu ya. Akhirnya apa solusinya ibu sekalian? Solusinya apa?
Kemudian saya katakan ya sudah, kan pengajian nggak cuma satu, nggak cuma ustadz itu saja, cari pengajian lain, ustadz lain yang sekiranya engkau tidak terganggu hatinya, ya. Dan kemudian beliau akhirnya mencari pengajian lainnya. Intinya adalah ini bagian dari penjagaan diri. Kadang-kadang itu ujian tuh datang dari mana-mana saja ibu-ibu sekalian, bahkan di tempat pengajian sekalipun tuh kadang-kadang datang juga begitu. Namun Masya Allah seorang ibu ini mampu menjaga dirinya. Jadi kalau mau masuk surga, lihat Siti Maryam yang mampu menjaga diri, maka kita pun juga begitu. Ya, kadang-kadang ini juga nasihat buat kita semua. Kadang-kadang hati-hati ibu-ibu sekalian. Kadang-kadang kita ini mudah sekali tergoda. Kita lihat oh suami orang lain itu lebih salih, suami orang lain itu lebih baik. Kita selalu melihat rumput tetangga lebih hijau. Kita lihat di Instagram, suaminya lebih baik, tidak seperti suami saya misalnya. Dan terus membanding-bandingkan sehingga akhirnya malah terjerumus kepada dosa karena kita merasa suami kita kurang, tiba-tiba ada yang datang, kemudian kita merasa dia yang istimewa. Namun dalam ceritanya Siti Maryam ketika datang di hadapannya laki-laki yang sempurna bentuknya itu, kemudian dia mengatakan, sungguh aku berlindung darimu, aku gak mau dekat-dekat nih istilahnya ya, aku berlindung darimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kamu seorang yang bertakwa. Artinya mampu membuat benteng pertahanan diri. Kemudian apa yang terjadi dalam surah Maryam 19 ayat kelanjutannya, kata Jibril apa? Sesungguhnya aku ini hanyalah utusan dari Rabbmu, dari Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Seorang anak laki-laki yang Siti Maryam seorang ahli ibadah, belum menikah, belum punya suami, tapi memang sudah takdir Allah kau akan hamil ya Siti Maryam. Sebentar lagi kau akan mengandung. Maka kemudian Siti Maryam berkata dalam surah Maryam ayat 20, bagaimana mungkin akan ada anak laki-laki di rahimku ini, sedangkan tidak ada seorang pun yang menyentuhku, dan aku bukan seorang penzina. Siti Maryam berikutnya mau masuk surga, maka tunggu sebentar, akan ada ujian dahsyat yang Allah berikan kepadamu untuk melihat kadar keimanan dirimu. Sebagaimana Siti Maryam seorang yang salihah luar biasa, yang hari-harinya ibadah, Allah berikan ujian besar untuk Siti Maryam. Tiba-tiba hamil mengandung. Kata Siti Maryam juga seorang manusia biasa, panik. Bagaimana mungkin aku hamil, aku bukan penzina. Aku bahkan tidak ada seorang pun laki-laki yang menyentuhku, bagaimana aku bisa hamil? Kemudian kata Jibril dalam surah Maryam 21, demikianlah hal itu mudah bagi Rabbmu, agar dapat Allah jadikan suatu tanda bagi manusia sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan itu perkara yang sudah diputuskan, memang kau akan mengalami hal tersebut. Akhirnya Siti Maryam mengandung, teman-teman sekalian. Tentu ini sebuah ujian besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau kita semua mau mendapatkan syurga Allah, harga syurga sangat mahal, tidak akan pernah mungkin diberikan oleh orang-orang dengan kondisi ujian yang biasa-biasa saja. Semakin tinggi iman seseorang, semakin berat ujian yang dia akan alami. Janji Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wal qasmin minal amwali wal anfusi wath thamarat wabashshiris sabirin. Allah pasti akan mengujimu. Enggak ada manusia yang luput dari ujian Allah. Allah akan uji engkau dengan kadang-kadang engkau rasa takut luar biasa. Minal khauf, ada rasa takut dalam kehidupan ini. Kadang-kadang engkau rasa lapar, kadang-kadang kita ini kekurangan finansial. Allah uji kita dengan harta, kekurangan jiwa. Kadang-kadang Allah panggil orang-orang yang kita cintai pergi lebih dulu meninggalkan kita. Dan Allah menguji kita dengan kekurangan buah-buahan. Kadang ada di antara kita yang gak punya buah hati misalnya, atau orang yang sudah berkebun gak juga panen. Itu juga bisa dikategorikan berbagai macam ujian dan ujian lainnya. Lalu Allah katakan wabashshiris sabirin, beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Semua orang ada ujiannya masing-masing, ibu-ibu sekalian. Jadi jangan pernah kau rasa, kenapa ya aku udah sholat, udah ibadah, tapi kok ujianku berat banget, sementara dia yang gak pernah sholat, gak pernah ibadah, kaya raya, hidupnya enak. Itu istidraj. Jebakannya Allah, dia gak sholat, dia maksiat kepada Allah, Allah kasih nikmat, istidraj, jebakan yang Allah berikan kepadanya. Allah beri segala macam nikmat dan Allah buat dia lupa kepada Allah. Akan diberikan nanti semua balasannya di hari akhir. Jadi jangan kau tanya kenapa. Apa yang sudah Allah takdirkan kepada dirimu, itulah yang terbaik untuk dirimu. Ibu-ibu lihat surah Al-Baqarah 216. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum
wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang tidak suka, apa yang kamu tidak suka terjadi kepada dirimu, itulah yang terbaik untukmu. Kadang-kadang ibu diuji dengan sakit, kadang-kadang ibu diuji dengan suami yang jahat, kadang-kadang diuji dengan anak-anak yang durhaka, kadang-kadang diuji dengan terlilit hutang dan sebagainya. Kadang-kadang aku nggak suka keadaan ini ya Allah. Kata Allah, itulah yang terbaik untukmu saat ini. Dengan begitu engkau akan belajar sabar, engkau akan belajar bergantung kepadaku, engkau akan belajar tangguh dan kuat. Kalau kita nggak dikasih masalah, kita nggak jadi orang yang tangguh dan kuat. Kita nggak jadi orang yang berserah kepada Allah. Mungkin kita masih dengan kesombongan-kesombongan kita. Tapi kalau dikasih sakit, hilang tuh kesombongan. Bener nggak Bu? Saya waktu itu pernah datang ke penjara Bu. Kami pernah mengajar di lapas, ya, di penjara, di lapas wanita. Kata mereka, kami dulu waktu tinggal di luar, kami ini petantang-petanteng, sombong, seakan-akan semua bisa didapatkan. Tapi ketika tinggal di dalam, barulah kami merasakan kami ini bukan siapa-siapa. Barulah kami menunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang harus dikasih ujian dulu, baru kita menunduk kepada Allah. Kadang kita sehat, seenaknya kita menggunakan kesehatan kita. Ketika sakit, barulah kita menunduk kepada Allah dan menghargai arti kesehatan. Jadi harus dikasih sakit dulu memang, supaya bersyukur. Dikasih miskin dulu memang, harus jadi bersyukur. Dikasih kehilangan dulu memang, jadi bisa bersyukur. Harus begitu dulu kadang-kadang. Jadi, kalau kita lihat dari Siti Maryam teman-teman sekalian, Siti Maryam ini adalah orang yang diuji dahsyat oleh Allah dengan kehamilannya. Lalu teman-teman lihat dalam surah Maryam ayat 22. Maka Maryam pun mengandung, lalu Maryam menyisihkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Kalau di tempat itu nanti banyak yang mengata-ngatai, banyak yang memfitnah, banyak yang mencaci maki. Jadi Siti Maryam pergi menjauh. Bayangkan, hamil seorang diri dengan kehamilan yang semakin besar, dengan tanah yang tandus, dengan terik matahari yang luar biasa. Siti Maryam merasakan kesulitan yang bertubi-tubi. Siti Maryam tidak tahu harus mengatakan apa kepada orang-orang di luar sana. Begitu pula kadang kita. Kita ini kadang-kadang dapat ujian, sudahlah jatuh tertimpa tangga pula. Belum selesai satu masalah, datang masalah lagi. Betul ibu-ibu semua? Belum selesai satu ujian, datang ujian yang lainnya. Maka Siti Maryam pun seorang manusia biasa, dalam keadaan lemah. Beliau mengadu kepada Tuhannya dalam surah Maryam 23. Ya Allah, alangkah baiknya aku mati ya Allah sebelum ini ya Allah, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Ini menunjukkan manusianya seorang Siti Maryam. Kadang-kadang kita dalam keadaan lemah, kita kadang-kadang mengatakan kepada Allah, ya Allah, sudahlah ya Allah, aku ini orang yang tak berharga. Kadang-kadang kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan lemah. Ini menunjukkan sisi manusiawinya Siti Maryam. Dalam keadaan lemah, beliau, ya Allah, kata beliau, alangkah baiknya aku mati saja ya Allah, begitu. Artinya dibolehkan kita untuk mengadu kepada Allah kelemahan kita, namun tidak boleh kita ini, manusia ini, ya, mengatakan matikan aku ya Allah. Kadang-kadang kalau kita sakit, kita putus asa ibu sekalian. Kemudian kita melakukan percobaan bunuh diri misalnya. Benar nggak? Benar nggak ibu semua? Ada orang yang ketika ditimpa sakit yang parah, dia nggak tahan, dia katakan aku mati saja, atau dia bahkan bunuh diri, ya. Atau ketika ada orang yang terhimpit kehidupan yang sangat susah, tiba-tiba loncat dari atas jembatan, dia merasa bahwa aku sudah bunuh diri saja. Bunuh diri itu bukan solusi. Engkau mengira bunuh diri itu terlepas dari berbagai macam kesulitan? Iya di dunia, tapi di akhirat langsung dijamin masuk neraka jahanam. Artinya kehidupanmu belum selesai. Ada orang berkata begini pada saya ini pernah loh mau bunuh diri karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Pas mau bunuh diri, mikir lagi, kata beliau. Nanti habis itu masih banyak nih, masih ada alam kubur, masih ada padang mahsyar, kata beliau. Masih ada yaumul hisab, yaumul mizan, masih ada sirat, masih ada neraka, nggak berani jadinya. Ya. Jadi bunuh diri itu bukan solusi. Tapi kalau kita mengadu, ya Allah, susahnya kehidupan ini, mengadu silahkan, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan kau mengaplikasikan dengan membunuh dirimu sendiri. Karena setiap persoalan pasti akan ada jalan keluarnya. Setiap kesulitan pasti ada kemudahannya. Allah tidak mengetahui seberapa besar kadar keimananmu dan bergantungmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada ayat mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan engkau merasa lemah, jangan engkau merasa
susah, jangan merasa sedih, jangan rasa lemah, ya. Sesungguhnya engkau ditinggikan derajatnya kalau engkau orang-orang yang beriman. Jangan engkau merasa lemah, jangan engkau merasa sedih. Sesungguhnya engkau ditinggikan derajatnya kalau engkau orang-orang yang beriman. Orang beriman itu ada Allah dalam hidupnya. Kalau bergantung pada dirinya sendiri susah. Namun dia bergantung, bersandar kepada Allah yang Maha Besar, dia akan baik-baik saja, ya. Begitu ya teman-teman semua. Akhirnya apa yang dilakukan Siti Maryam? Setelah Siti Maryam itu pada akhirnya melahirkan, malaikat Jibril mengatakan, ayo Siti Maryam, goyang-goyangkan nih pohon kurma, engkau makan minum yang kau bersenang-senang, makan kurma ini. Jadi di situ hendak diberitahu, dalam kondisi susah sekalipun engkau tetap harus berusaha. Sebagaimana Siti Maryam tidak putus asa dan tidak berdiam diri, beliau menggoyang-goyangkan pohon kurma. Bu, pohon kurma itu besar, Bu, ya. Siti Maryam dengan sisa tenaganya setelah melahirkan menggoyang-goyang pohon kurma sehingga kurma itu jatuh dan beliau memakan kurma itu. Artinya di sini tidak hanya sekedar berdoa dan bersandar kepada Allah, tapi ada ikhtiar yang engkau harus lakukan untuk memperbaiki kehidupanmu. Masuk surga ikhtiar, gak hanya sekedar doa saja. Ada doa, ada ikhtiar. Gak mungkin Allah memberikan pertolongan kalau kita doa, ya Allah, minta kaya, ya Allah. Amas tidak datang begitu saja. Harus ada ikhtiar yang kita lakukan. Berikutnya teman-teman sekalian, nah setelah itu apa? Setelah Siti Maryam melahirkan, setelah Siti Maryam makan, minum dalam keadaan tenang, beliau disuruh kembali lagi oleh Allah menemui kaumnya. Maka mulailah kaumnya mengatakan, ya, wahai engkau Maryam, engkau ini wanita penzina, bagaimana engkau bisa melakukan ini, punya anak tidak punya suami, sementara keluargamu dari keluarga kalangan orang-orang yang salih, ya. Banyak orang yang kemudian akhirnya mencaci maki Siti Maryam. Lihat surah Maryam ayat 27. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Syai'an fariya, ya. Wahai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan perbuatan yang amat mungkar dan caci maki sumpah serapah lainnya. Lihat apa yang dilakukan oleh Siti Maryam. Siti Maryam puasa bicara. Siti Maryam sedang mengajarkan kepada kita untuk sabar dalam merespon hal-hal yang kita tidak sukai, dalam merespon mungkin perkataan-perkataan orang, dan kemudian nanti ada waktu tersendiri untuk kita menjelaskan dalam keadaan yang baik. Jadi kalau kita mau masuk surganya Allah, sabar, menahan marah, dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kalau nggak sabar, pasti Siti Maryam sudah ikut membalas omongan orang-orang yang tidak baik itu. Begitu pula dengan kita ibu-ibu sekalian. Mau masuk surga saya kaitkan dengan sabar dan menahan amarah. Dikatakan dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135, ciri orang yang masuk surga adalah salah satunya ciri orang yang bertakwa, yakni sabar. Salah satunya adalah menahan marah dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang kuat bukan orang yang pandai bergulat, namun orang yang kuat adalah orang yang pandai menahan amarahnya. Mau masuk surga, maka ciri orang yang masuk surga adalah tidak segala sesuatu harus kita respon dengan perkataan yang serupa. Dalam kehidupan kita, semua orang pasti komentar, benar nggak Bu? Kita nggak bisa lepas dari komentar orang, betul? Ibu tiba-tiba beli AC baru, kata tetangga, ih kok bisa ya beli AC baru? Pasti itu duitnya dari kerjaannya nggak betul misalnya. Kita beli AC dia yang kepanasan, kadang-kadang ada orang begitu ibu-ibu sekalian. SMS, suka lihat orang lain susah lihat orang lain senang. Namanya dengki dan hasad. Dalam kehidupan kita memangnya ibu-ibu yakin semua orang sayang kita? Ridhonya ghayatun la tudrak, membuat semua orang sayang pada kita. Semua hal yang mustahil terjadi. Ada orang suka, ada orang gak suka. Dan kehidupan kita gak pernah bisa lepas dari komentar orang. Ibu melakukan kebaikan saja masih dikomentari, apalagi melakukan perbuatan buruk. Namun cara meresponnya, kalau mau masuk surganya Allah, bukan kita membalas dengan sumpah serapah, bukan kita membalas dengan kalimat-kalimat yang buruk tanpa kesabaran. Namun kita sabar dan kemudian ada waktu yang tepat untuk kita bisa berbicara. Atau dalam surah Al-Furqan ayat 63 dikatakan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salamah. Ketika ada orang-orang yang soleh itu yang berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu', dengan rendah hati. Dan kalau ada orang yang jahil ganggu dia, jahil ya, orang yang bodoh mengganggunya, mengata-ngatanya dengan perkataan yang buruk, mencaci makinya, menyakitinya, qalu salamah. Dia ucapkan kalimat-kalimat yang penuh dengan
keselamatan, kalimat-kalimat yang penuh dengan kebaikan. Siti Maryam tidak merespon kalimat-kalimat, wahai engkau penzina, engkau orang yang buruk. Tidak merespon. Sedih, sedih. Namun yang dilakukan Siti Maryam, tahan dulu. Sampai akhirnya nanti Nabi Isa alaihissalam yang menjelaskan. Nabi Isa itu punya mukjizat, bisa bicara di waktu kecil, bisa bicara di waktu bayi. Ya, jadi begitulah kalau engkau mau masuk syurganya Allah, ibu-ibu sekalian, maka jaga lisan dengan sebaik-baiknya.